Halo anime lovers, kembali lagi bersama kami di channel Indo Anime. Jadi, di video kali ini, kami akan membahas 15 genin terkuat di era Boruto. Simak terus ya videonya, tapi sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe channel ini, supaya kami lebih semangat membuat video lainnya. Check this out. Siapa saja 15 genin terkuat di Boruto? Berikut ini adalah daftarnya. 15. Enko Onikuma. Genin yang satu ini mampu berubah menjadi monster yang bisa mendesak jonin seperti Ibiki Morinho. Sekarang sih untungnya kekuatan Enko sudah berhasil dikendalikan, karena kedua rekannya tahu bagaimana seharusnya mereka menyikapi gadis perkasa ini. Enko pun berpotensi jadi sekutu penting kalau saja dia disorot lebih banyak. 14. Inojin Yamanaka. Inojin terasa sebagai titik lemah dalam trio Ino Shikacho. Kenapa? Jawabannya mulai terkuak di episode 140. Inojin ini biasanya menyerah duluan saat menemui tantangan. Sekarang, Inojin tampaknya bisa mulai menguasai Chouju Giga dan Shinten Shinojutsu. Dia pun bisa menjadi anggota yang lebih mantap untuk Ino Shikacho. 13. Sumire Kakei. Pengendali Neo ini mungkin lebih lemah dibanding dulu, mengingat Neo pun mengecil. Namun sejauh ini, dia tetap terasa sebagai shinobi muda yang tangguh untuk dihadapi. Kalau saja teman Sumire lebih kuat, mungkin dia akan lolos ke ronde ketiga. 12. Iwabe Yuino. Iwabe sudah tersisih sekarang, namun dulu, saat mereka masih di akademi, Iwabe terasa sebagai salah satu calon ninja terkuat. Bayangkan, dia pernah menang 1 lawan 1 melawan anak buah Shizuma. Iwabe sebenarnya masih kuat. Dia dan timnya bisa sampai ke ronde 2 ujian Chunin. Namun semakin lama, Iwabe semakin jarang disorot dan hanya dapat peran pada episode filler. 11. Metal Lee. Metal Lee masih memiliki teknik bela diri dari Rock Lee yang diturunkan sebelumnya dari Might Guy. Sejak awal juga dia sudah terlihat tangguh, terutama di alur Ghost, di mana dia benar-benar lepas. Namun rasa groginya sering melumpuhkannya. Metal Lee tidak lagi grogi saat menghadapi Shinki. Ia sempat memberi perlawanan menarik saat Iwabe Yuino dan Denki takluk duluan. Sayang, pemenang ronde 2 ditentukan dari siapa yang merebut bendera duluan. Metal Lee pun kalah meski ia masih bisa bertarung. Uniknya, Metal Lee lalu menemukan kunci menarik menjadi lebih kuat. Dia membuat kegugupannya menjadi senjata, sehingga gerakannya tidak bisa ditebak oleh ayahnya sendiri. Namun sayang, Metal Lee kemudian jarang disorot lagi. 10. Chocho Akamichi. Sehari-hari, Chocho mungkin terlihat suka seenaknya sendiri, namun dia memiliki potensi yang luar biasa dalam bertarung. Ia memperlihatkan ini saat dia bertarung serius untuk menaklukkan Shinki. Ia mungkin gagal untuk mengalahkan Shinki, namun bila menghadapi musuh lain, Chocho bisa lebih dominan. Selama ini, Chocho juga menjadi tukang pukul utama trio Ino Shikacho, sementara Shikadai adalah ahli strategi dan Inojin support. 9. 3 Senka bersaudara. Mereka ini sebenarnya bertiga, tapi selalu beraksi sebagai satu. Karena itu, saya menghitung mereka sebagai satu karakter dalam daftar genin terkuat ini. Mereka sudah membuktikan kepiawaian mereka dengan lolos mudah ke ronde 3 ujian Chunin. Di ronde kedua ujian Chunin, mereka sudah mendesak Boruto. Boruto harus mengalahkan mereka dengan cheat. 8. Yurui. Mungkin terkesan arogan dan menyebalkan, namun patut diingat kalau genin yang satu ini mampu lolos ke ronde ketiga ujian Chunin tanpa masalah. Dengan jutsu gelembungnya, Yurui pun sebenarnya mampu mengungguli Boruto. Dia hanya kalah karena Boruto menggunakan cheat saat mereka bertarung. 7. Tsubaki Kurogane. Kalau dia disorot lebih banyak, Tsubaki ini bisa jadi salah satu genin terkuat di Boruto, sebagai pengganti Sumire. Tsubaki awalnya angkuh dan menyebalkan. Ia terutama sering mengklaim kalau dirinya sudah memenangkan pertarungan sebelum duel dimulai. Saat ia harus menghunuskan pedangnya, Tsubaki memotong pepohonan di sekitarnya dengan satu teknik. 6. Araya.
Terungkap di anime kalau ternyata Araya adalah penerus Kankuro, yakni shinobi yang ahli mengendalikan boneka. Untuk saat ini, dia masih memiliki masalah demam panggung seperti Metal Lee. Namun kemampuan mengendalikan bonekanya begitu hebat, hingga tidak ada yang tahu hingga Sarada menggunakan teknik tertentu. Araya masih perlu mengembangkan rasa percaya diri dan kemampuannya lagi. Meski begitu, dia tetap adalah salah satu genin terkuat di Boruto saat ini. Yodo. Entah bagaimana, trio genin dari Sunagakure semuanya termasuk genin terkuat di Boruto. Mungkin Gaara melatih mereka lebih bagus daripada guru-guru Konoha. Yodo sukses membuktikan ketangguhannya dengan lolos mudah ke ronde ketiga ujian Chunin. Ronde 2, dia bosan karena Shinki menangani tim Metal Lee sendirian. Dia juga sempat merepotkan Shikadai Nara, namun Shikadai mampu mengunggulinya lewat taktik. Yodo ini terasa berpotensi jadi Temari generasi baru, ninja Suna yang sangat kuat dan bisa jadi sekutu berbahaya dalam pertempuran. 4. Sarada Uchiha. Sarada adalah sosok yang unik. Dia adalah genin yang paling kelihatan memiliki gabungan skill ayah dan ibunya. Dengan kekuatan pukulan Sakura dan Sharingan dari Sasuke, Sarada pun mampu mengalahkan musuh selevel Chunin sekalipun. Dia membuktikan ini dalam duel melawan Buntan Korosuke di Kirigakure. Sarada juga terbukti memiliki otak cerdas. Dia mampu mengungkap kenyataan soal Araya dalam duelnya melawan pengendali boneka itu. Di manga, Sarada semakin tinggi level kekuatannya. Ia memiliki Sharingan dengan 3 Tomoe plus Jutsu Chidori. 3. Shinki. Shinki ini adalah salah satu genin terkuat di Boruto. Penguasaan pasir besinya begitu luar biasa, hingga semua musuh yang dihadapinya bahkan tak bisa memberikan tantangan. Dia baru rontok setelah Boruto menggunakan cheat. Kalau Boruto tidak mencuranginya, sudah jelas dia yang akan menang. Meski begitu, Shinki rasanya bisa dikalahkan oleh nomor 2 jika si nomor 2 menggunakan Sage Mode, serta nomor 1 jika anak itu kesurupan. Kedua, Mitsuki. Dia ini satu-satunya genin yang sudah menguasai Senjutsu. Kalau saja Mitsuki lebih sering memamerkan teknik ini, dia makin bisa menghajar seluruh musuh yang menjadi ancamannya. Namun sejauh ini, Mitsuki baru pernah menggunakan Sage Mode untuk bertarung satu kali saja, saat dia melawan Ku. Saat dia mengaktifkannya, menghadapi Orochimaru dan Locke. Dia tidak bertarung. Saat dia ingin mengaktifkannya untuk melawan Momoshiki, dia dilumpuhkan dahulu. Pertama, Boruto Uzumaki. Saat daftar ini pertama kali dibuat, Boruto Uzumaki bukan peringkat pertama. Namun kali ini, Boruto terasa sebagai genin terkuat. Yang membuat dia unggul dari Shinki adalah dia ini kesurupan Momoshiki. Jika Momoshiki mengambil alih kendali, Boruto tiba-tiba jadi ancaman level Otsutsuki, yang bisa dengan mudah menghancurkan musuh setingkat Boro dari Kara. Kalau jagoan kalian ada di daftar ini, tulis di kolom komentar ya. Kalau kalian suka jangan lupa like dan subscribe dan hidupkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi seputar dunia anime.